pembahasan tentang sarangeo. Ya, apa itu? Bab persarangeoan ini. Aku tuh tahu banget mereka berdua ya, kisah kesarangeoan mereka. Maaf. Ke arah untuk mengedukasi wanita-wanita di luar sana supaya lebih aware terhadap diri sendiri, terhadap mental perempuan itu sendiri. Jadi siapa yang mau cerita duluan about love story? Bukannya lagi galau? Kan sekarang tuh lagi marak-maraknya ghosting gitu loh, Cur. Paham banget ya, Ghosting ya. Tapi sebenarnya istilah ghosting itu apa sih sebenarnya? Ghosting itu menghilang tanpa kabar gitu gak sih? Aku nggak ngerti juga. Itu tuh kayak udah apa viral, terus aku sendiri tuh juga nggak ngerti. Tapi sebenarnya sendiri apa sih aku nggak ngerti juga. Aku juga nggak terlalu paham. Kamu tahu nggak? Kamu Ya, istilahnya iya kan? Ya, Menghilang tanpa awalnya deket gitu kan. Kenalan deket gitu kan. Terus tiba-tiba setelah misal si cowok tuh misalnya cuma lihat fisik misalnya kan. Kadang kan cewek bikin foto di profil sama aslinya kadang sok beda gitu kan. Kadang mungkin setelah lihat aslinya si cowok tuh ternyata kayak gini ya gitu kan. Nggak sesuai sama ekspektasinya dia, mungkin bisa aja dia langsung udah males nggak jadi, terus hilang. Ya, tapi juga ada faktor lain mungkin hanya tapi kebanyakan yang terekspos kebanyakan kan itu ya. Kan kita tahu biasanya cowok itu menilai, itu hal yang umum banget, lumrah banget kalau emang cowok itu nilai cewek itu dari segi fisiknya. Makanya nggak heran dong kalau kita para cewek-cewek ini kayak lebih kayak mempercantik diri sampai lupa untuk apa ya, kita tuh mempercantik diri hati kita sendiri gitu. Tapi juga harus hati-hati loh, ghosting tuh ternyata kayak sebuah tindakan yang bikin mental banget si cowoknya itu tuh kayak merasa puas diri setelah jadi penyakit ya, maksudnya penyakit mental. Iya, dan cowok. apalagi yang bagi korbannya itu kan gitu Tazu, karena dia harus kayak awal-awalnya kayak ibaratnya nih kayak lagu gitu kan, kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Emang pernah sayang ya? Kan gitu kan, lagi deket-deket nggak taunya dia hilang tanpa, paling nggak gini ya, yang namanya cowok gitu ya, kalau emang nggak suka apa gimana kan diomongin gitu kan. Itu dilihat dari kedewasaan cowok seorang laki-laki gitu kan. Kalau mau ada masalah apa, kalau nggak suka diomongin ya, emang karena takut bohongin ya, kamu daripada kamu takut bohongin gitu kan paling nggak kan takut nyakitin dia gitu kan, tapi paling nggak kan kasih apa ya, jujur aja gitu ya, mungkin dengan kata-kata yang mungkin lebih enak didengar aja gitu kan, walaupun kadang nggak semua cowok juga tahu caranya kayak gimana kan, tapi paling nggak pamit gitu sih, nggak apa tiba-tiba kayak awalnya deketin kayak segitunya terus akhirnya tiba-tiba menghilang kan, nggak sepertinya ini kisah asli ya. Iya, enggak Kisah asli juga nggak apa-apa, biar kita tuh kayak juga belajar gitu loh. Ya enggak juga sih sebenarnya, kan aku mungkin sering lihat di TikTok juga sih gitu, banyak banget yang jadi konten-konten gitu. TikToknya ini. Iya kalau kayak gitu sih. Ya kalau Aku nggak no komen aku. ya. Kamu pernah nggak di ghosting? Sebenarnya itu antara ghosting itu sebenarnya antara kitanya sendiri yang salah, berharap Kitanya yang kepedean berharap atau gimana gitu kan, karena gini, ada yang cowok yang ngerasa dia tuh biasa aja nih, nggak taunya bagi yang ceweknya ini kayaknya udah ngerasa cowoknya tuh ada rasa suka, tapi ketika cowoknya tuh pergi, mungkin cowoknya tuh nggak ngerasa karena emang dia ngerasa biasa aja, mungkin karena dia cowok yang friendly apa gimana kan nggak tahu ya, tapi ceweknya udah keburu kebaperan gitu kan, akhirnya ngerasa bahwa saya dia di ghosting. Betul Gitu ya. Bisa jadi itu. jadi paling nggak tuh kalau emang belum pasti gitu, Ada yang emang ghosting beneran, ada yang emang karena si ceweknya ini udah baper duluan. Iya, sekarang pun ghosting pun nggak cuma terjadi sama cewek doang kan, cowok pun juga bisa. Bisa kan kayak gitu, paling nggak tuh kalau emang, makanya jangan terlalu mudah gitu. Kalau soal rasa kita nggak tahu ya, emang sih kita nggak bisa menekan kita suka sama siapa, mau itu cepat atau mau lambat gitu kan, bukan berarti kita gak mau suka sama orang itu, bukan berarti kita tuh gampang banget suka sama orang. Bisa jadi emang ya pas waktu itu orang yang emang tepat gitu kan, emang sesuai dengan kitanya gitu kan, akhirnya suka kita, tapi kan bukan berarti dia emang gampangan suka sama orang gitu kan. Nah tapi tadi hati-hati sih, maksudnya kalau emang dia bener-bener belum jelas gitu kan,
ya mending gak usah ngasih apa menunjukkan perlakuan yang terlihat banget lebih gitu sih, karena cowok kayak gitu kalau udah itu bukan ambiar agak fokus tuh Curi. Terus ya itu pokoknya intinya jangan terlalu nyala. Aku sampai ingat banget kata-kata sepupuku kayak gini, dia nggak mau suka sama orang, oke, kalau mau menikah tuh maksudnya ta'aruf gitu ya, tertarik oke gitu ya, tapi dia nggak mau benar-benar nunjukin dia tuh suka, mau nunjukin sukanya, dia mau nimbulin itu bener-bener itu ketika dia udah diangkat, setelah akad gitu sih. Jadi kayak aku pengen ya sih mah bener-bener ya sih, ya paling enggak kalau kita mau menikah paling enggak tertarik sih gitu, kalau emang mau nunjukin benar-benar ngasih seluruh hati kita gitu kan, paling enggak kan ya udah maunya pas akad gitu. Karena emang cowok sekarang ya nggak tahu, aku ketemu sama orang-orang yang emang nggak gimana awal gimana gitu kan, tapi kalau lihat dari TikTok pun juga itu banyak cowok sekarang ya Allah gitu. pedomanmu TikTok banget Curi. Kan suka nonton TikTok sih, karena aku kalau ngambil apa ya, lihat sumber atau berita gitu suka semuanya sih random gitu. TikTok juga random isunya apa kebanyakan kayak oke, trennya sekarang apa nih, trennya Iya. ghosting gitu kan, apa sih mengghosting kayak gitu deh. Kalau kamu pernah di ghosting nggak? Pernah. Ya, kayak hantu Masa sih Tra? Ya nggak tahu sih. Iya kan bingung ya sebenarnya antara Bingung ghosting juga. sama nggak ngerti. Iya. Tapi yang Apakah jelas jangan-jangan kita yang kebaperan kayak gitu ya? Kadang gini, antara kita sebenarnya tuh jangan-jangan kita tuh pernah jadi tersangka ghosting lagi, jadi Iya, pelaku iya, lagi. iya. Kan kita juga nggak tahu Kayak kan. nggak sadar kan? Heeh. Ternyata kita juga Pernah jadi pelakunya, bukan korbannya Jadi gini, aja. kalau aku pribadi tuh kan aku udah nggak mau yang namanya udah main-main kayak gitu kan ya. Pernah deket. Nah, si cowoknya itu kan dulu juga pernah, ya nggak usah deket juga sih. Ya maksudnya tuh serius gitu kan. Nah tapi aku tuh masih mau lihat nih, aku belum menaruh hatiku ibaratnya ke dia gitu, aku belum bisa ngasih kayak gitu ibaratnya. Jadi jangan sampai hatiku tuh sakit gara-gara dia. Iya. Gitu. Aku cuman mau lihat omongannya dia Iya, bisa dipegang enggak. nggak gitu kan. Ya udah, oke. Kalau misal dia mau serius, kapan? Bla bla kayak gitu kan. Tek kayak gitu kan. Kalau misalnya cowok Iya, serius kayak gitu kan. Iya. Nah, dia Dia udah tek-tek bisa, nggak? dia udah bisa menentukan nih kapan kayak gitu kan. Ya paling molornya segini kayak gitu kan. Oke, tapi ya dia kan selalu bilang saling menerima bla bla bla. Oke, gitu kan. Aku suruh nerima kekurangannya dia. Oke. Nerima kekuranganku enggak tapi. Nah, aku Dia oke nggak? pernah Nanya? nguji, aku pernah nguji Oh, gitu pernah. kan. Ya kecil-kecilan lah, bikin masalah kecil, walaupun entah itu tuh cara pandang orang, ada yang mungkin ih kamu salah, ih ya nggak apa-apa, ada yang bilang terlepas sama itulah ya, terlepas sama itu aku menguji kecil-kecilan. Terus ternyata justru malah dia yang tidak bisa menerima aku. Akhirnya ya udah kayak gitu kan. Disitulah kelihatan ya. Dari situ kan dia udah kayak, wah ini kekurangannya kayak gini. Dia cuma bisa ngeliat kelebihanku, tapi dia tidak bisa menerima kekuranganku. Kebanyakan cowok kayak gitu. Nah setelah itu dia udah nggak berkabar aku lagi, dia udah nggak, mungkin udah lupa kali sama yang omongannya dia kemarin. Ya untungnya aku tuh nggak ngasih gitu loh. Nah, Dan itu. aku nggak mau sebelum bener-bener memang dia berkomitmen. Nah aku juga lihat dari situ, aku banyak belajar gitu kan. Dari pengalaman Dari pengalaman itu juga banyak belajar. Oh gini nih cowok yang karakternya kayak gini, aku bisa baca udah nih gitu loh. Nanti ini awalnya kayak gini, nanti akhirnya kayak gimana, aku juga udah bisa menebak sih ya, awalnya menebak lah gitu. Tapi lama-kelamaan juga kayak udah Namanya paling cewek kayak kan. gini lah kayak gini. Ya namanya cewek kan peka ya. Jadi peka lah ibaratnya, jadi peka gitu kan. Nah, aku juga belajar sih, maksudnya dari kamu juga gitu kan, bahwasanya cowok yang di awal serius ya, bukan berarti akhirnya dia juga bakal serius. Jangan terlalu mudah percaya gitu. Awalnya emang dia kayaknya berberat dia emang ketang serius nih sama orang Justru laki-laki yang awalnya itu gobu-gobu itu justru harus pertanyakan. Karena apa? Siklus cewek sama cowok suka Beda. itu beda. Kalau cowok itu dari 100 ke 0, tapi kalau cewek dari 0 ke 100. Disitulah adanya ghosting tuh di situ. Ketika cowok dari 100 kan ke 0.
100 ke 0 itu misal 50 gitu kan, si cewek belum apa-apa nih dari ketika cowoknya di 100 ceweknya belum apa-apa nih. Tapi siklusnya kan cewek 0 ke 100 dia naik, tapi kan si cowok turun. Ketika si cowok turun itu ketika dia di titik kebosanan, dia akan meninggalkan seringnya. Iya, di saat ceweknya di titik kesayang-sayangnya. Ini gitu kayak ada rasa. Jadilah terjadi ghosting itu ya karena itu, padahal ya belum tentu itu. Ya tinggal sayang-sayangnya juga di situ juga. Karena Ya karena coba kasih kesimpulannya dari Fitra tadi, Cur. apa nih? Aku kayak jadinya blank. Dia tuh gampang black. Intinya jangan pernah mudah percaya sama cowok. Ya mau itu serius apa di awal masih gitu. Kan itu masih perlu. Kalau dia dari titik 100 dan tetap 100, Itu sangat impossible. langka dan impossible. itu Sangat- 1 banding 100 1 juta. kayaknya 0,1 deh, itu nggak mungkin. Itu Emang. seperti ya 1 Karena kita banding kayak ada 1 rasa juta kebanggaan cowok. sendiri gitu kan ya, ada rasa kepuasan pengen lihat. Kadang kan cowok kan gitu pengen lihat sih dia tuh cewek yang kayak mana kayak gitu loh. Kok udah berhasil mendapatkan ya udah tinggal gitu aja. Pokoknya Oh. suatu hal yang bikin dia Iya. penasaran udah Penasaran. terjawab, Nah. dia bakalan ninggalin. Itu sih sebenarnya penasaran. Makanya kenapa istilah ghosting itu kayak ada kayak gini. Awalnya dia juga cuma penasaran doang kayak gitu. Walaupun Terus- awalnya kelihatan kayak serius. Terus menurut kalian cowok yang gimana dong yang bener itu? Maksudnya ya baik itu ya kayak Bukan gimana? yang baik sih. Maksudnya kalau aku pribadi Karena lebih- kalau nyari yang 1 banding 1 juta satunya ini susah banget kan nyarinya, berarti biasa aja gitu loh. Pokoknya cewek itu yang kuncinya mau deketin cewek itu yang pertama bikin dia nyaman dulu. Tapi padahal kan nyaman kan jebakan bisa jadi. Iya, itu kita lihat dia tuh serius apa enggak gitu loh. Kalau misalnya nyaman adalah jebakan. bener juga. Iya, nyaman iya dari emang mana jebakan emang. banget, Ra. Terus gimana dong? Kemakan kata-katanya sendiri. Karena itu tadi aku nggak mau. Udah nyaman tuh udah kayaknya itulah. Aduh capek ngomongin. Kuras pikiran dan tenaga. Tahu nggak sih kayak semakin kita dewasa, kekhawatiran itu semakin berkembang banget di dalam diri Khawatir kita. apa? Ya itu tadi ya, contohnya kayak khawatir di ghosting, khawatir nanti setelah menikah akan menjadi seperti keluarga yang seperti apa ya. Nanti jangan-jangan hubunganku sama dia nggak bakalan Overthinking, Bu. Bukan berbunga-bunga khawatir. kayak gitu-gitu. Kalau khawatir pasti harus yang namanya juga cewek. Tapi kalau buat orang sampai mikir kayak gitu kebanyakan cewek-cewek yang memang udah pernah sering sih. Gitu ya, Kalau makanya nggak itu. kan Nah, makanya itu kan akhirnya kita tuh sharing kerjanya kan tambah sama cewek-cewek di luar sana yang maksudnya ya yang ada di momen itu gitu loh. Maksudnya banyak gitu loh di lingkungan Iya. kita itu. Aku pun Kayak jadi sendiri tren gitu juga loh. banyak. Sumpah aku sampai gila. Bagus. Pokoknya kalau sekarang mah fokus ke diri sendiri Iya, aja mah. dulu, bahagiain Iya, diri tuh, aja Nek. dulu. Ketika kita sudah bisa Iya, membahagiakan Cuna. diri sendiri, bisa lah kita langsung kasih kebahagiaan ke orang lain, kita tawarkan bisa. Tapi bahagiain diri sendiri dulu aja gitu loh. Tapi mau Cuma, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nanti Allah datangkan seseorang itu ke depan mata kita. Kita sabarlah, sabar. Jangan terburu-buru. Loh kok aku Suatu sih? hal yang terburu-buru itu tidak baik. Zu, gitu loh Zu. Betul, Nak. Oke, Tapi gini, teman-teman. tapi gini, gimana nih dengan salah seorang yang kayak kan jodoh orang kan kadang kan memang beda-beda ya. Ada yang jalannya kayaknya lancar aja, ada yang kayaknya harus lika-liku dulu gitu kan. Tapi kan sekarang kan ada juga yang kayak baru sebulan kenalan dan nikah. Nah, itu gimana? Apakah emang jodohnya kan kayak gitu biasanya kan? Menurut kamu Ra? Jodoh itu pertama itu bakalan, pokoknya walaupun pertama ketemu misalnya kayak gitu kan, tapi udah tiba-tiba nikah deh. Apa tiba-tiba apa? Tiba-tiba nikah Nikah. gitu. Oh, Nah, itu beneran maksudnya kan ada juga yang kayak gitu tapi ujungnya cerai juga, ada juga kan kayak gitu. Tapi yang jelas terlepas dari itu, jodoh itu yang pertama kamu tuh diterima di keluarganya dia. itu sih. Keluarganya Itu bisa sih menerima itu kamu. sih yang aku takutin itu sebenarnya. Terus yang kedua ada kenyamanan, ada kamu tuh sama dia tuh kayak ya udah kayak teman biasa, Kayak biasa. nyaman gitu loh. Terus Jadi apapun kamu nyaman gitu loh. ya jadi diri kamu sendiri. Dia gitu. pun juga nyaman dengan diri kita Ya, sendiri. terus yang ketiga itu pokoknya niatmu
sama dia kan mau ke pelaminan bisa gitu diperlancar sama Allah kayak gitu. Ada loh yang diperlancar terus menjadi diri kita sendiri pun juga nyaman, tapi pada akhirnya cerai. Setan itu yang berat. Karena setan itu mencari celah di pasangan. Karena setan itu nggak suka orang nikah. Betul. Nah itu dia, itu setan. Tapi kalau kita membahas soal rasa gitu cinta itu emang nggak bisa habisnya sih, karena kita pun nggak bisa mengeneralisasikan karena setiap orang tuh kan kisahnya beda-beda, kriterianya beda-beda, ininya beda, keinginannya beda semuanya. Jadi kalau emang mau mengeneralisasikan emang nggak sedikit sulit gitu kan. Tidak bisa digeneralisasikan. Oke. Ya gitulah pembicaraan ngalor ngidul. Iya, pembicaraan kita ngalor ngidul banget ya. Emang. Nggak apa-apa, pasti ada hal yang bisa dipetik kok. Ini ada tumbuhan. Nah, sebelum kita tutup, ada kata-kata akhir nggak dari kalian satu-satu ya? Terserah, quotes gitulah. Aku nggak paham. Quotes atau pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sekarang tuh sedang berjuang dengan hatinya dan mentalnya. Berat. Entah itu untuk healing dirinya atau sedang berproses untuk mencintai dirinya dia. Coba kalian kasih semangat buat perempuan-perempuan di luar sana yang sedang Aku sebenarnya butuh. berjuang. Aku juga butuh masalahnya. Ya udah, itu quotes untuk diri kamu sendiri sebagai penyemangatmu deh, karena kamu juga butuh. Apa ya? Fitrah juga. Apa ya? Itu berat. Kalau ngasih motivasi kayak gitu berat sih, karena aku tuh bakal orang yang emang nggak bisa bikin kata-kata, nggak kayak kamu. Astagfirullahaladzim, aku juga gak pintar merangkai kata-kata. Udah nggak apa-apa, alami aja. Ya itu nasihat untuk dirimu sendiri. Intinya itu jangan mudah percaya sih, walaupun Yang keras. Intinya tuh jangan mudah percaya gitu, walaupun di awalnya emang dia kelihatan serius gitu kan, serius bagi kita mungkin kayaknya wah ini kayaknya emang benar-benar serius gitu kan, tapi itu juga endingnya itu bukan berarti dia serius juga gitu. Jadi emang harus benar-benar kuatkan diri, tahan nafsunya, tahan dirinya, pokoknya jangan sampai benar-benar kita terlena. Intinya karena cowok tuh pandai banget ngomongnya sih, bener. Kadang cuman kan ada emang dia kalau di awal-awal nggak cuman kata-kata doang gitu kan, kadang emang perlakuan itu juga di awal ya itu emang kelihatan serius gitu kan, tapi itu belum tentu dapat dijadikan sebagai bahwasanya dia serius, Landasan bahwa dia beneran serius. kita Tapi nggak- kalau perempuannya terlanjur karena bucin, nah itu karena startnya dia apapun udah yang di cowok itu lakukan, nah itu dia benar. ngomong kan, jangan sampai kita harus benar-benar kayak bisa menahan diri gitu sih. Intinya kontrol emosi sih sebenarnya. Ya emang aku tahu kalau kontrol emosi emang setiap orang beda-beda ya, itu agak susah gitu kan emang, tapi mau gimana lagi gitu, daripada kita nanti kita akhirnya sakit hati. Mending aku sakit hati sekarang gitu, sebelum semakin mengenal dia semakin jauh, akhirnya kan kayak semakin lama-lama kan akhirnya kan kalau untuk ngelepasin malah lebih sulit daripada di awal-awal kan gitu. Oke. Itu ya, ini quotes dari Itu bukan Curi. quotes. pesan. Itu juga bukan pesan. Waduh. Ya udah, sekarang Fitra. Yang jelas, jadi perempuan kita tidak boleh bergantung pada bergantung diri. Maksudnya tuh jangan cuman gini ke laki-laki. Kita harus berusaha berdiri di kaki kita sendiri, bukan untuk menyaingi laki-laki atau terlalu mandiri juga tidak baik gitu kan. Karena nanti bakalan kita punya pasangan gitu kan. Kita harus yang bisa menempatkan diri lah paling enggak. Untuk saat ini yang belum dikaruniai Allah dipertemukan sama jodohnya, bersabar dan jangan terlalu galau-galau. Kita bertiga. Ya termasuk aku juga, ini pesan buat aku juga. Yang jelas apa yang bisa kamu kerjakan saat ini kerjakan, sebelum nanti kamu menyesal karena tidak bisa mengerjakan Hal yang kamu inginkan lakukan. iya gitu. Pokoknya manfaatkan waktu sebaik mungkin, mumpung kita masih sendiri, belum ada tanggungan anak, belum ada tanggungan suami, kita masih bisa fokus sama diri sendiri, kerjakan
apa yang menjadi buat kamu bahagia, lakukan. Pokoknya itu aja. Cintai diri sendiri dulu, cintai sama Allah dulu, barulah nanti urusan jodoh itu biar Allah yang ngatur lah intinya. Nggak usah khawatir. Pokoknya meskipun sekarang belum datang, insya Allah nanti yang datang yang berkelas. Catat itu. Positive thinking aja. Sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita dan doa kita. Yang datang ya sesuai dengan itu semuanya. Kalau kita nggak pernah berusaha ya galau-galau terus menyalahkan diri terus, kok aku kayak gini ya, kok nggak dapet ya, gini-gini. Curcol. Ya nanti akan datangnya ya yang icikiwir gitu lah. Jangan terburu-buru. Ya. Hal yang terburu-buru itu nggak bagus bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan teman cerita kita hari ini yang sangat ngalor ngidul, tapi nggak apa-apa karena aku bahagia banget bisa dengerin cerita mereka berdua tentang kehidupan masing-masing sahabat saya kali ini. Oke, terima kasih. Saya Zufita, Fitra dan Curi undur diri dulu. Terima kasih teman-teman cerita semuanya sudah mau mendengarkan. Semoga ada pesan dan hal yang positif yang bisa diambil. Yang negatif buang jauh-jauh ya teman-teman, karena kita masih manusia yang penuh dengan kekurangan. Oke, seperti itu. Teman cerita, sharing is healing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yo.